Wah, baru jelas katanya. Assalamualaikum. Saya dagang warung ini. Iya Pak, nih Pak Haris nih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wah, jualan. Menjaga pintu juga. Ustazahnya baru datang. Bu Guru, assalamualaikum Bu Guru. Khususnya Puasa, ini orang jauh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Yang sama-sama kami hormati Ketua Umum Forkomas, yaitu Bapak Insinyur Haji Purnama Surya Is. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, yaitu Bapak Dr. Haji Rasmadi MPD. Yang sama-sama kami hormati para Ketua DKM Masjid Sekelurahan Malakasari. Yang sama-sama kami hormati para tuan-tuan guru, para bapak haji dan ibu hajah, para ustadz serta para ustazah, dan juga jamaah Majelis Ilmu Forum Komunikasi Masjid Selingkungan Malakasari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan Moizatul Hasanah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Manaf LCMA, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai saat ini, detik ini, kita masih diberikan limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya. Wabil khusus kenikmatan yang sangat amat besar, yaitu nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, yang mana tempat yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sambutan dari Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Yazid, dan juga sambutan Ketua Umum dari Forkomas, yaitu oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya Is, dan terakhir yaitu Moizatul Hasanah dengan tema waktu adalah amanah, bagaimana Islam memandang pentingnya setiap detik kehidupan, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Manaf LCMA, yang mana alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. La takunu kalladzi
nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Masjid Al-Mujahidin kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Yazid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam kasuling Forkomas. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah dan masjidnya masing-masing senantiasa dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk istiqomah menjalankan sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, yang saya hormati Pembina Forkomas Bapak Haji Sutorto, yang saya hormati semua pengurus Forkomas beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh ketua DKM Masjid Sekelurahan Malakasari, yang saya hormati ketua LMK Sekelurahan Malakasari, wabil khusus yang saya hormati guru kita semua Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Hazim Abdul Manatel CMA, yang saya hormati para bapak-bapak, para ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin para bapak, para ibu yang saya hormati, saya mewakili dari Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Dr. Haji Rasmadi MPD beserta jamaah Masjid Al-Mujahidin. Yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya para bapak, para ibu, para tuan-tuan guru, walaupun dengan suasana cuaca yang kurang bersahabat, tapi alhamdulillah walaupun generasinya sudah kebanyakan generasi wal asri, tapi semangatnya semangat 45. Takbir.
Yang kedua ingin saya sampaikan, tentunya sudah terlihat oleh kita semua, sudah pasti banyak terdapat kekurangan, baik dari segi jamuannya ataupun dari segi fasilitas yang kurang memadai. Karena saya juga sering ngobrol sama Pak Haji Toto di sini. Jadi masjid ini sebetulnya besar Bu, ya. Tapi ketika acara Forkomas entah kenapa nih masjid jadi kecil, ya. Habisnya kita mau lebarin sebelah sana ada puskesmas, sebelah sana juga ada sekolah SD, belakang juga sama ada puskesmas, ya. Nggak bisa kecuali kita ya memperbesarnya nanti ke tingkat ke atas, ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal. Atas kekurangan baik dari segi penyambutan ataupun jamuan dan fasilitas yang kurang memadai, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya nggak panjang halang, ya, karena insya Allah nanti guru kita akan menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berharap berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan disampaikan oleh guru kita bisa menyerap, bisa mendengarkan, sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Al-Ustaz Abdul Yazid yang telah Bapak Insinyur Haji Purnama Surya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita selalu bersyukur pada Allah di mana kita masih beri kesempatan nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan dari sholat subuh tadi, dan kita masih bisa bertemu di hari ini dalam rangka pengajian Kasuling Forkomas. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama kami atas pengurus Forkomas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Manaf. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz Abdul Manaf Panjaitan. Ini Ustadz very spesial ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan judulnya juga mantap, waktu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan memberikan kesempatan buat kita menerima kajiannya nantinya. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid Pak Dr. Rasbandani dan Pak Yasid. Ustadz, penyampaiannya yang tenang, enak didengar. Kami ucapkan terima kasih atas pengurus dan ibu-ibu yang menyiapkan kegiatan ini. Anak mudanya juga saya lihat ini bagus. Atas kesediaan kegiatan ini, menyiapkannya segala sesuatunya dengan keterbatasan keadaan cuaca yang begini. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir cukup banyak menurut saya. Ini suatu kenikmatan di Forkomas, kompak ya kehadirannya. Kemudian dengan hormat Bapak Pembina, penasehat, dan jamaah semua yang nggak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas support dan kegiatan kita ini. Mari kita kembangkan. Saya kemarin diskusi sama teman-teman, mari kita buka moto kita di Forkomas ini. Mari kita beramal, mari kita beramal bersama dan bersatu. Ya, ini hadis diskusi kita bersama-sama. Mari kita beramal, mari kita beramal baik pengurus jamaah di forum komunikasi Masjid Semalakasari
Mari kita dengan kebersamaan membuat kegiatan ini maju terus, dan mari kita bersatu dalam kegiatan ini. Ya, jadi mari kita mempunyai moto. Tadi apa Bu? Beramal, bersama-sama, bersatu. Ya, ini dari diskusi-diskusi teman-teman. Ya, mudah-mudahan moto kita ini membuat kita masih makin baik. Forkomas pada prinsipnya sangat baik kalau menurut saya. Ya, begitu juga Pak Topri Mbak Hasan. Kebetulan Pak Topri berhalangan ini ya. Nah, dari kegiatan Forkomas saya menyampaikan bahwa dalam waktu singkat ini kita ada PR pengurus sudah kita bentuk. Terima kasih Pak Soleh sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi perlu support dari kita, dukungan, yaitu kegiatan khataman Quran yang keempat yang akan kita laksanakan di Al-Munawwar. Perlu saya sampaikan, kegiatan-kegiatan sudah dipersiapkan. Saya tambahkan karena waktu ini ada kegiatan yang tambahan yang saya minta ke ibu-ibu, bapak-bapak, cucu-cucu dan anak-anak. Ini kita mau kontribusikan partisipasi anak-anak dan cucu-cucu. Inisiatif dari Masjid Al-Munawwar. Nanti ada kegiatan jam 9 sampai zuhur, itu pengumpulan anak-anak diikutkan sertakan dalam lomba-lomba. Nanti detailnya nanti ada itu khusus untuk lomba-lomba yang sifatnya Qurani. Jadi nonton, saya harapkan ibu-ibu yang udah jadi nenek-nenek, cucu-cucunya, bapak-bapak yang punya anak dan ibu yang punya anak-anak dari SD, SMP, SMA dan yang udah kuliah, kita ajak mereka mengenai mendekati Quran. Ya, nanti ada lomba yang mengenai perihal Quran. Nanti dijelaskan oleh Pak Soleh kalau ada kesempatan nantinya. Oleh karena itu kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu dan lain-lain jamaah untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita di Makassar ini. Ya. Yang kedua, minggu depan Forkomas akan dilaksanakan di tempat yang tidak kita lupa, adalah tempat khataman Quran pertama. Di mana Bu? Pak Firdaus Ustaz ada di sini. Ya, jadi jangan lupa minggu depan kita akan melaksanakan kajian kasuling di Baitul Mukminin. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mungkin saya melihat bapak-bapaknya udah berubah. Pak, yang di luar boleh masuk dulu Pak. Yang di dalam masih kosong ya Pak. Kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Manaf LCMA dengan mengangkat tema waktu adalah amanah, bagaimana Islam memandang pentingnya setiap detik kehidupan. Marilah sama-sama kita ikuti seluruh rangkaian acara ini dan kita dengarkan dan kita telaah apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru kita. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau berpantun. Cakapnya nanti aja. Naik bajai ke Tanah Abang, lewat Cikini beli durian. Bapak-bapak semangatnya tak hilang, sholat berjamaah jadi kebiasaan. Ada lagi Pak, pagi hari minum kopi, dimakan dengan roti manis,
Ibu-ibu rajin mengaji. Di Al-Muhajirin senantiasa harmonis. Alhamdulillah enggak pada ngantuk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aduh, yang saya hormati Bapak Ketua Forkomas, Bapak Purnama, wajahnya bercahaya, pagi cerah di tepi pantai, angin sopai menyapa mesra. Pak Purnama orangnya santai, bijak santun penuh cahaya. Semoga diberi Allah kesehatan, panjang umur, kekuatan untuk menjalankan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pengurus dan ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Yazid, ya, jalan-jalan ke Padang Panjang, singgah sebentar membeli pangsit, bicaranya santai, ilmunya panjang. Siapa lagi kalau bukan Pak Yazid? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tak lupa saya hormati jamaah Masjid Semalaka Sari. Ada dari Masjid Al-Furqan, ada dari Masjid Al-Khair apa ya? Al-Khair. Ada dari Masjid Al-Muhajirin, ada dari Masjid Darul Ni'mah, ada dari Masjid Al-Munawwar. Ya, semoga diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur dan juga kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita waktu. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Itu waktu kita banyak terbuang, waktu kita banyak habis. Saya kemarin catat, itu untuk ikat tali sepatu. Kalau umurnya 83 tahun, habis 8 hari. Kayaknya kalau pakai sepatu jangan pakai tali. Soalnya habis 8 hari. Kalau 8 hari ibadah zikir, ya, baca Quran, sholat sunnah udah dapat banyak, gitu ya. Habis untuk di kamar mandi itu 6 bulan. 6 bulan Bu di kamar mandi. Habis untuk tidur 20 tahun. Luar biasa waktu kita itu, ya. Yang lama itu untuk cukur rambut, Pak. Itu kalau dihitung-hitung untuk cukur rambut itu habis 1 bulan. Ya, belum lagi antri. Ya. Kalau di depannya ada 2, antrinya dari berapa lama itu? Nah, urgensi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waktu itu, Pak, taubahnya seperti air sungai yang mengalir. Kalau Bapak nggak ambil, air sungai itu akan pergi dan tak akan kembali lagi. Ya. Waktu itu harus cepat digunakan, cepat dimanfaatkan. Kalau tidak, Bapak ketinggalan. Ya. Itu kayak naik KRL lagi jam sibuk. Begitu datang KRL-nya, Bapak-bapak harus siap-siap memanfaatkan waktunya untuk naik ke atas KRL.
ketinggalan kereta. Begitu juga bulan Sya'ban ini, ibu-ibu, dia ibarat air yang mengalir. Sekali dia pergi, tidak akan datang lagi. Ya. Tidak ada bulan Sya'ban lagi, ya, yang kita dapat gunakan, yang kita dapat manfaatkan. Dia sudah pergi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi waktu ini perlu diingatkan buat yang muda-muda, apalagi yang sudah tua-tua, ya, yang sudah kakek-kakek, yang sudah nenek-nenek. Kenapa? Karena persediaan waktunya sudah tinggal sedikit. Ya, sudah kita ini berada di penghujung. Makanya kita harus ketat. Makanya kita harus disiplin menggunakan dan memanfaatkan waktu. Saya tanya ibu-ibu yang sebelah belakang, ya, ketersediaan waktunya berapa lama lagi, Bu? Insya Allah saya kelasnya. Kalau dikasih umur 63 tahun, berapa tahun lagi, Bu? Yang sebelah kiri masjid, ya, itu kira-kira persediaannya berapa hari lagi, Pak? Jangan-jangan kain kapan kita sudah dijahit, ya. Begitulah. Jadi semakin hari kita harus semakin ketat, semakin disiplin, ya. Bukan bermalas-malasan, ya. Bukan tidur-tiduran, bukan scrolling HP terus, ya. Fitnah di zaman sekarang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 9 Sya'ban, ya. Sya'ban itu diambil dari kata syi'ab. Syi'ab itu tanah apa? Jalan yang ada tanjakannya. Jadi kita ini di bulan Sya'ban ini sedang berjalan di atas jalan yang ada tanjakannya, ya, untuk sampai kepada puncak. Puncaknya mana? Puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Jadi kita di bulan Sya'ban ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu membiasakan amal-amal soleh. Ala bisa karena biasa, ya. Karena penyakit orang di bulan Sya'ban menunda amal. Katanya apa? Ayo baca Quran nanti aja kalau bulan Ramadan, ya. Ayo puasa sunnah nanti aja kalau bulan Ramadan. Ayo ngaji nanti aja kalau bulan Ramadan. Padahal Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita hanya akan bisa beribadah maksimal dan optimal di bulan Ramadan kalau kita sudah biasakan pada hari ini. Jadi bulan Sya'ban itu kita hendaknya mengisinya dengan amal-amal soleh. Sahabat Nabi yang bernama Usama, ya, menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Hampir seluruh bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Dzalika syahrun yaqulu an-nasu anhu." Itu bulan orang-orang banyak lupa, banyak lalai.
antara Rajab dan Ramadan. Kenapa lupa dan kenapa lalai? Karena tadi orang ada yang tak tahu beribadah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan masjid penuh. Tapi sebelum itu kemana? Masjidnya sepi, ya. Pengajiannya sepi, ibadahnya sepi. Itulah fenomena yang ada di bulan Sya'ban. Maka hendaknya kita membiasakan amal di bulan Sya'ban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang diberikan Allah kepada kita itu ibarat wadah. Ada wadah, ya. Wadah ini disediakan untuk kita isi sebagai bekal kita nanti di akhirat. Tapi sayang, ada yang mengisi wadah tadi dengan batu, ada yang mengisinya dengan pasir. Ini tak ada gunanya, dibawa ke sana tak laku. Tapi ada yang mengisinya dengan emas dan intan berlian. Inilah yang akan berguna nanti ketika di akhirat. Jadi orang yang menghabiskan waktunya untuk yang sia-sia, tidak memanfaatkan waktunya, tidak menggunakan waktunya, maka dia seperti mengisi wadah tadi dengan pasir ataupun batu, atau bahkan seperti orang yang mengisinya dengan sampah. Tak ada gunanya. Kata orang, waktu itu ibarat sinyal handphone, Pak. Sinyal. Semua kita menggunakannya, semua kita memakainya, tapi beda-beda. Ada yang pakai buat nonton YouTube, betul? Ada yang pakai buat nonton Facebook. Ada yang ada yang menggunakannya buat apa? Buat kuliah. Ada yang menggunakannya buat apa? Buat bisnis. Ada yang menggunakannya buat cari duit. Begitulah waktu yang diberikan Allah kepada kita. Memang sama-sama 24 jam dalam sehari semalam, tapi ada yang dapat keuntungan besar, dan tapi ada juga yang tak dapat keuntungan apa-apa. Tergantung orangnya. Ibarat kata, waktu itu ibarat jalan Sudirman, Pak. Ya, tergantung siapa yang lewat. Kalau Pak Presiden yang lewat, satu hari dia dapat berapa gajinya? Pak Presiden gede. Kalau Pak Menteri yang lewat mau ke kantornya, dapatnya berapa sehari? Mungkin 100 juta. Tapi kalau yang lewat tukang bangunan, dapatnya 200.000. Kalau yang lewat di sana pengangguran, dapatnya berapa? Enggak dapat apa-apa. Ya. Jangan kita kayak pengangguran. Ya, hendaknya kita seperti presiden tadi, sekali lewat 500 juta. Nah, begitulah kita hendaknya dalam menggunakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, apalagi kita, ya, kalau bulan Sya'ban ini, Pak, dia itu ibaratnya adalah, di dalam hadis dikatakan turfa'u fihil a'mal, diangkat amal kita, ya. Ditunjukkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban. Ada riwayat yang mengatakan pada malam nisfu Sya'ban amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, saya berpuasa karena saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan sifat pemalunya Rasulullah SAW. Malu kalau pas diangkat amal kita, tapi ternyata isinya sampah. Malu ketika diangkat amal kita, ternyata isinya cuma pasir. Malu ketika diangkat amal kita, ternyata isinya cuma batu. Ya. Malu kita, Pak. Kalau sholatmu main-main, kalau sholatmu asal-asalan, ya, carilah Tuhan selain Allah untuk menerima sholatmu itu. Ya. Malu kita.
yang kita persembahkan ini kepada siapa? Kepada Allah, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta. Masa sholat yang kayak begini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Malu kita, Pak, kepada Allah kalau waktu yang diberikan Allah tapi kita sia-siakan, kita habiskan, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Malu kita ya atas catatan malaikat. Malaikat kan nyatat terus, kemudian catatan itu dianggap dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, beramal di bulan Sya'ban ini adalah akhir, ya, penghujung. Kenapa? Startnya kan dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ibaratnya kita singgah di pom bensin, Pak, untuk isi bahan bakar untuk perjalanan 11 bulan ke depan. Ya, ini bahan bakar kita di bulan Sya'ban sudah mau habis. Nanti isi di kapan? Di bulan Ramadan. Nah, ketika di bulan Sya'ban ini, supaya kita isinya bisa maksimal dan mendapatkan bahan bakar yang berkualitas, maka di bulan Sya'ban ini kita siapkan mental kita, kita siapkan iman kita siapkan semangat kita. Bagaimana menyiapkannya? Katanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, bulan Ramadan adalah bulan panen. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka dia akan gigit jari ketika orang nanti panen ibadah, panen tilawah, panen zikir, dan panen Lailatul Qadar, sementara dia tidak bisa dapat apa-apa. Pentingnya bulan Sya'ban ini untuk kita hidupkan. Kayaknya seorang ulama mengatakan, tabi'in, idza dakhala Sya'ban fa huwa syahrul qurra. Apabila sudah masuk bulan Sya'ban adalah bulan qiraah, bulan tilawah, bulan bersama Al-Quran. Dari bulan Sya'ban sudah hendaknya kita biasakan supaya masuk bulan Ramadan kita tidak ujug-ujug. Gak ada orang ujug-ujug di bulan Ramadan tiba-tiba amalnya langsung meningkat tinggi, gak ada. Dia baru menghidupkan mesin dulu. Ini kita kalau udah di bulan Sya'ban, kita udah panaskan mesin, ya, kita sudah siapkan semuanya, tinggal masuk bulan Ramadan tancap. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini kita sekadar penghujung, ya, dan amal itu dilihat dari ujungnya. Ibarat apa? Balapan di sirkuit, ya. Bukan yang penting siapa yang startnya duluan, tapi siapa yang paling bagus ketika finish, itu yang paling mantap, ya. Bukan siapa yang paling hebat dulu di awal, tapi siapa yang paling bagus ketika di akhir. Semoga kita husnul khatimah. Nah, makanya bulan Sya'ban yang sekarang ini adalah penutup dari amal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah, waktu itu tidak bisa bertambah, Pak. Waktu yang diberikan Allah 1 hari 24 jam, 1 pekan 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360. Itu tak bisa ditambah, udah segitulah adanya, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, maka tidak ada penambahan waktu. Beda kalau main bola, ya, bapak-bapak yang suka bola, kalau sering ada namanya tambahan waktu, 15 kali 2. Kalau masih sama, ada lagi tambahan buat penalti.
permohonan, Pak Malaikat, tolong dong, saya butuh 1 hari lagi. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin sedekah, aku ingin jadi orang soleh, aku ingin jadi orang baik. Bisa? Tidak bisa sama sekali, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi yang bisa dari waktu itu apa? Meningkat, menambah nilai. Jadi menjadikan waktu itu memiliki nilai tambah. Itu yang bisa. Besi, Pak, kalau kita beli sebatang besi harganya mungkin 60.000. Tapi kalau kita rubah besi itu menjadi cakar ayam, naik harganya jadi 200.000. Kalau besi yang kita beli tadi kita bikin pisau, bagus, tajam, gagangnya bagus, kita jual, laku berapa? Laku 1 juta. Tapi kalau besi tadi kita bikin menjadi seperempat mobil BMW, laku berapa? Bisa laku 5 juta. Begitulah waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh. Kalau kita pakai tidur, dapat apa, Pak? Kagak dapat apa-apa. Tapi kalau 10 menit sebelum subuh kita gunakan untuk sholat sunnah, dapat apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ba'da sholat subuh, kalau bapak-bapak pulang, paling-paling kerjaannya apa? Mandikan burung. Ya kan? Paling-paling lap-lap mobil. Paling-paling minum kopi. Tapi kalau di dalam masjid dapat umrah. Barang siapa ba'da sholat subuh duduk di masjid berzikir. Tapi Ustaz, kita kan nggak berzikir. Masya Allah, menuntut ilmu itu bukan hanya berzikir, tapi termasuk di dalamnya menambah ilmu. Kemudian menunggu sampai syuruk. Ini syuruk jam berapa, Pak? 6 lewat berapa? 6 kurang? 6 kurang 4. Oh, itu udah lewat, Pak, ya? Berarti udah cukup ini ceramahnya. Karena udah dapat umrah, apa lagi? Jadi waktu antara syuruk dan sholat syuruk itu ada 3. Kalau Ustadz Abdul Somad, saya dengar di dalam ceramahnya, ini syuruk ya, syuruk. Dia 10 menit sudah bisa. Kalau ulama dari Saudi Arabia mengatakan sekitar 20 menit. Kalau ulama-ulama klasik mengatakan sekitar 15 menit. Kalau bahasa fikihnya, dia setinggi tombak. Matahari itu kalau kita lihat terbit, ya, dia naik terus setinggi tombak, baru masuk waktu syuruk. Tapi kalau baru bunyi begini, ini belum bisa sholat syuruk. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi begitulah tadi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Yang penting itu akhirnya bagaimana? Bagaimana di bulan Sya'ban ini kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa di bulan Sya'ban? Dan kenapa ibadah yang dipilih Rasulullah adalah puasa, Pak? Karena puasa itu dia ibadah yang paripurna, udah mencakup semua. Orang kalau berpuasa pasti bangun untuk
ibadah di bulan Sya'ban, meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu orang banyak lupa, banyak lalai, banyak santai. Beribadah ketika orang banyak lupa itu pahalanya sangat besar. Contohnya apa, Pak? Contohnya lihat, orang yang beribadah pada sepertiga malam terakhir. Aqraba ma yakunul abdu min rabbih fi jawfil lail. Seorang hamba akan sangat dekat dengan Tuhannya, akan sangat akrab dengan Tuhannya kapan? Bukan di siang hari, tapi kapan? Sepertiga malam. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidur. Karena kebanyakan orang lalai, maka dia bangun di waktu malam. Dia bukan orang sembarangan, Pak. Dia orang istimewa. Dia orang the best kalau bisa bangun di waktu malam ketika orang sedang tidur. Ada lagi contohnya. Barang siapa masuk ke pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni seluruh dosanya, akan diberikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Kenapa pasar? Karena pasar adalah tempat apa? Tempat orang-orang yang lalai, tempat orang sebahagian mengurangi timbangan, tempat orang berbohong pada pelanggan, tempat orang memalsukan barang, tempat orang teriak. Iya kan? Nah, justru ketika orang banyak yang lalai, banyak yang sibuk dunia, ketika itu kita bisa menjadi orang yang rajin beribadah, disitulah nilai istimewanya. Makanya Pak, kenapa jam 8, jam 7 itu disunnahkan untuk sholat duha? Karena itu perintah. Disitulah orang pergi kerja, disitulah orang mencari dunia, disitulah orang mencari kehidupan. Tapi kita mau jadi orang yang istimewa, maka kita tunaikanlah sholat duha 2 rakaat. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, membayar apa? Membayar sewa apa? Persendian. Kita pakai persendian, Pak. Berapa ini? 360 persendian. Mestinya satu sendi, satu sedekah. Satu sendi, satu sedekah. Kalau 360 persendian, berapa kali sedekah? 360 kali sedekah sehari. Sanggup ibu-ibu? Satu kali aja nggak sanggup. Nah, karena nggak sanggup, maka sholat sunnah 2 rakaat untuk menutupi sedekah itu semua bisa cukup. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah masuk waktu apa? Syuruk. Ya, semoga kita dapat pahala umrah. Ya, waktu akan terus berlalu. Waktu akan terus pergi. Setiap matahari terbit, di waktu pagi dia bilang, ana yaumun jadid, aku hari yang baru. Aku bukan hari yang kemarin, aku bukan hari esok, aku ini hari yang baru. Gunakan aku, manfaatkan aku, supaya kau tadi tidak akan menyesal. Ya. Wa ana amalika syahid, dan aku hari ini akan menjadi saksi atas amal-amalmu nanti. Masya Allah, hari ini akan menjadi saksi amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita gunakan waktu sebaik-baiknya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada pertemuan kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mari kita tutup acara kita ini dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita, Bapak Ustaz Abdul Manaf, yang telah memberikan Warisatul Hasanah, nasihat-nasihat kebaikan buat kita semuanya. Tentunya ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah, takbir. Forkomas takbir. Al Mujahidin takbir. Masih.